Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami seperti biasa bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat gebrakan baru dan kali ini Trump mengumumkan penundaan pemberlakuan kebijakan tarif resiprokal hingga 90 hari ke depan. Sementara pemerintah Indonesia sendiri akan mengirim tim negosiasi ke Amerika Serikat pada pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penundaan pemberlakuan kebijakan tarif resiprokal ke sejumlah negara hingga 90 hari ke depan. Pengumuman Trump muncul kurang dari 24 jam setelah tarif resiprokal diberlakukan terhadap impor dari puluhan negara mitra dagang Amerika Serikat. Namun di sisi lain, Trump justru menaikkan besaran tarif masuk barang asal Cina menjadi 125%. Sementara itu, pemerintah dalam hal ini Dewan Ekonomi Nasional menegaskan akan segera mengirim tim untuk melakukan upaya negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Tim negosiasi kebijakan tarif resiprokal tersebut akan berangkat pada pekan depan, yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan Dewan Ekonomi Nasional. Dalam beberapa minggu ke depan, tadi saya sudah singgung, atau mungkin tanggal 17 ini, delegasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian akan bertemu dengan beberapa pejabat dari Amerika Serikat. Delegasi Indonesia terdiri dari Kemlu, Kemendak, dan juga dari Dewan Ekonomi Nasional. Dan tadi yang sudah dijelaskan oleh Menko Perekonomian, ada beberapa kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Pemerintah akan menyiapkan kebijakan untuk membantu sektor-sektor yang terdampak akibat tarif resiprokal dari Amerika dan perang dagang ini terutama di sektor-sektor padat karya. Luhut menambahkan pemerintah juga telah menyiapkan proposal untuk proses negosiasi tarif impor produk Indonesia yang dikenai 32% dari sebelumnya 10%. Proposal konkret tersebut dapat diimplementasikan dan menjawab keinginan terhadap permasalahan yang disampaikan oleh Amerika, terutama dengan perwakilan dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative atau USTR. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, optimalisasi strategi saat penundaan tarif impor Amerika Serikat, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Nur Hidayat. Beliau adalah ekonom UPN Veteran Jakarta. Halo Pak Ahmad, apa kabar? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah bergabung juga Pak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia. Halo Pak Sarman, apa kabar? Salam sehat dan semangat Mas Pras. Baik, terima Selamat, kasih. Ahmad. Terima kasih atas waktu yang disempatkan dan sebelum membahas lebih jauh, Pak Ahmad, Anda melihat bagaimana dengan langkah yang sudah dilakukan oleh Presiden Donald Trump begitu. Kita tahu ini membuat gebrakan baru, memutuskan untuk menunda penerapan tarif resiprokal selama 90 hari ke depan ini untuk memberikan ruang negosiasi begitu katanya. Silakan. Iya, saya kira penundaan 90 hari ini disambut dengan angin segar ya. Kebahagiaan lah setidaknya itu tercermin dalam pasar saham di berbagai dunia. Meskipun di akhir hari turun kembali gitu ya. Nah, angin segar itu bisa diartikan bahwa ada satu periode untuk negosiasi kembali. Dan saya kira ini satu hal yang positif ya, yang terutama buat kita Indonesia ini sangat baik karena dengan adanya penundaan 90 hari berarti kita punya waktu mudah-mudahan cukup ya untuk meyakinkan Donald Trump dan kabinetnya untuk mengurangi tarifnya kepada Indonesia. Tetapi saya ingin juga menegaskan bahwa kenapa bukan pembatalan tapi penundaan, ini menegaskan bahwa proteksionisme dari Donald Trump dengan Make American Great Again atau First America itu tetap ada, dan saya kira ini masih merupakan satu tantangan tersendiri buat perekonomian Indonesia dan juga perekonomian secara umum di seluruh dunia begitu. Baik, baik. Nah, Kadin Indonesia melihatnya bagaimana Pak Sarman? Anda melihat apakah ini tadi angin segar begitu bagi banyak negara mitra dagang Amerika Serikat termasuk Indonesia? Iya, saya rasa memang ini kesempatan bagi kita untuk melakukan negosiasi dengan pihak pemerintah Amerika, dan kita dengar bahwa tim atau delegasi tingkat tinggi Indonesia akan segera dikirim ke Amerika.
Tapi kita melihat bahwa memang kita belum tahu nih kira-kira apa sih sebenarnya yang terpikirkan oleh Donald Trump ini ya, karena seluruh dunia gempar ya, kemudian dengan semangatnya belum mengumumkan besaran tarif itu, tapi tiba-tiba beliau menunda dalam hal ini karena memang kita lihat bahwa ketika belum mengumumkan ternyata juga kan terjadi juga gejolak di Amerika. Apakah memang dengan tarif itu berbagai kebutuhan masyarakat Amerika sudah siap, ya kan? Karena bagaimanapun dengan adanya proteksi itu, kalau tidak disuplai juga dengan mitra-mitra dagang Amerika, pasti juga harga-harga di sana juga akan naik, dan kita lihat kan demo juga masyarakat Amerika di sana dalam hal ini. Yeah. Nah, sehingga apakah itu menjadi satu pertimbangan ditunda sambil menunggu negosiasi, karena kita lihat kan bukan hanya kita, hampir seluruh mitra-mitra dagang Amerika yang terkena dengan tarif itu juga melakukan hal yang sama, melakukan negosiasi dalam hal ini. Yeah. Tapi menurut hemat kami dari Kadin, ya kami akan tetap mensupport, kami akan tetap memberikan dukungan kepada pemerintah, berbagai langkah-langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak yang diterapkan oleh Donald Trump ini gitu. Baik, nah Pak Ahmad, kalau kita lihat dengan penetapan tadi, penundaan 90 hari begitu, berarti kan tarif akan kembali ke normal lagi dalam artian 10% selama masa penundaan begitu. Anda melihat ini apakah bisa dioptimalisasikan juga oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan mungkin eksportasi Indonesia, atau memang ya kita manfaatkan lagi untuk upaya negosiasi supaya bisa tembus apa yang diharapkan juga antara pemerintah Amerika Serikat, trade balance dan lain-lain dengan Indonesia begitu? Ya, kita harus tahu ya, sebelum adanya penundaan dan kemudian seluruh negara, 75 negara dikenakan 10%, Indonesia kan dikenakan tarif 32%. Ya. Dan tarif ini sedikit di bawah dari China yang 34%. Yang kemudian China melakukan retaliasi, akhirnya dia kenakan 125%. Ya. China masih membalasnya dengan 84%. Nah, dengan angka 34 banding 32 sebetulnya jangan-jangan Donald Trump menganggap Indonesia itu mirip dengan China dalam hal proteksionismenya. Nah, saya kira ini yang perlu diyakinkan kepada pemerintah Amerika, Donald Trump dan timnya, bahwa Indonesia itu punya willingness untuk melakukan negosiasi, dan kita juga harusnya dibedakan dengan China ya pendekatannya. Kenapa? Kalau kita lihat dari negara tetangga, Vietnam, Malaysia, Singapura, kan tarif yang dikenakan mereka tidak setinggi kita ya. Ini menunjukkan bahwa ada satu misinformasi yang bisa jadi ini perlu diluruskan oleh pemerintah kita, oleh tim negosiasi kita gitu. Baik, lantas kalau dengan posisi Indonesia, Anda melihat sendiri bagaimana? Tadi sudah disampaikan Pak Luhut begitu bahwa minggu depan begitu akan ada berangkat tim negosiasi dari pemerintah Indonesia begitu. Saya kira negosiasi kita harus prinsipnya adalah win-win ya. Kita memahami bahwa Donald Trump ini adalah pemimpin yang tidak pernah gentar karena protes, karena demo gitu ya. Dia hanya mau ditawarkan, dan dia modelnya adalah transaksional. Anda dapat apa? Kalau Anda garuk punggung saya akan garuk juga punggung Anda. Nah, dengan metode pendekatan seperti ini tentunya kita harus memberikan gula-gula negosiasi. Pertama, saya ingin tegaskan bahwa strategi win-win yang sebetulnya kita bisa jalankan 3 hal. Yang pertama adalah kita harus menawarkan sumber mineral kritikal yang sangat diperlukan oleh pemerintah, oleh industri di Amerika seperti nikel, kobalt, lithium, timah dan sebagainya. Yang kedua, Donald Trump juga harus ditekankan bahwa Indonesia ini pasarnya besar, pasar domestiknya 280 juta. Dan kalau dia kehilangan market 280 juta, tentunya dia akan pengurangan demand permintaan barang-barang mereka. Dan yang ketiga, posisi geopolitik Indonesia di kawasan Asia Tenggara juga harus diingatkan bahwa Indonesia ini punya peranan menjembatani antara timur dengan barat. Dan saya kira 3 hal ini harus perlu ditekankan dan dielaborasi, ya, di leverage lebih tinggi. Saya tidak setuju kalau seandainya yang kita leverage adalah TKDN. Ya, TKDN itu melindungi industri domestik kita. Nah, bukan yang itu yang kita tawarkan, tetapi kita tawarkan 3 hal tadi, bahwa kita punya satu potensi yang luar biasa di 3 hal tadi. Ya. Nah, dari Kadin melihatnya seperti apa kalau kita lihat potensi-potensi yang bisa ditawarkan yang akhirnya menjadi posisi tawar bagi Indonesia begitu dari kacamata pelaku usaha ini, Pak Sarman? Ya, saya sepakat sih yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi ya, bahwa kita harus sampaikan posisi strategis Indonesia, apalagi di ASEAN.
ASEAN ini kita pemimpinnya dalam hal ini. Sehingga memang kita bukan hanya dari kacamata politik saja, tapi bahwa memang kita adalah merupakan negara yang memiliki penduduk lima terbesar di dunia dalam hal ini dan memiliki pangsa pasar. Nah, kalau saya sendiri sih sebenarnya melihat bahwa kita tidak perlu sebenarnya panik berkepanjangan dalam hal ini. Karena kita tahu kan ekspor kita ke Amerika juga kan cuma 10%. Yang kita khawatirkan, yang perlu kita proteksi adalah dampak-dampaknya di mana nantinya katakanlah seperti China saat ini yang sudah diberikan tarif 125%. Apa yang terjadi? China akan mencari negara-negara pangsa pasar baru dalam hal ini. Nah, yang kita antisipasi jangan sampai kita menjadi pangsa pasar baru mereka yang nantinya berbagai produk-produk mereka akan membanjiri kita. Itu yang kita khawatirkan, itu yang perlu kita proteksi dalam hal ini. Ya kan? Ya, sehingga apa yang terjadi? Yang kita harapkan adalah ya pemerintah dengan kewenangan yang ada ini harus betul-betul dipastikan bahwa ini harus diproteksi. Karena kalau kita lihat sampai saat ini misalnya ya banyak sekali yang namanya produk-produk yang tanda kutip ya, yang ilegal yang masuk ke Indonesia membanjiri kita. Contohnya misalnya seperti tekstil, garment, batik, pakaian, banyak sekali yang sudah masuk ke Indonesia yang itu sangat-sangat mengancam kelangsungan dari produk-produk Indonesia kita dalam hal ini. Sehingga kalau saya melihat bahwa memang ini menjadi momentum bagi kita untuk memperkuat bagaimana supaya produk Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu menjadi harapan kita. Karena pangsa pasar kita 280 juta. Bagaimanapun kalau kita misalnya bisa mandiri dalam hal bagaimana produk-produk Indonesia ini juga bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, saya rasa juga ini menjadi salah satu kekuatan kita dalam hal ini. Itu satu. Yang kedua menurut hemat kami, ini juga menjadi peluang kita mencari juga pangsa-pangsa pasar baru. Terus terang kalau kita lihat Mas Pras, banyak misalnya katakanlah misalnya pasar Afrika, itu juga belum kita garap secara maksimal dalam hal ini. Padahal kalau kita lihat pasar Afrika itu dengan penduduk 2 miliar, sekarang ini mereka ini sudah sangat suka pakai batik gitu loh. Apalagi dulu almarhum Nelson Mandela memakai batik, masyarakat Afrika itu sekarang sangat gandrung pakai batik dalam hal ini. Ini pangsa-pangsa pasar baru ini harus juga kita garap melalui berbagai atase perdagangan, atase ekonomi kita yang ada di sana gitu. Jadi artinya bahwa kedutaan-kedutaan kita bukan hanya diplomasi politik, tapi saatnya sudah berbasis bagaimana mereka juga membawa misi-misi dagang, misi-misi ekonomi supaya berbagai produk-produk kita itu bisa ditawarkan di sana. Gitu. Oke, itu dia. Dan kita tahu juga sudah disampaikan Pak Luhut menyebutkan Indonesia telah menyiapkan proposal konkret begitu yang dapat diimplementasikan dan menjawab keinginan dari Amerika begitu terkait dengan USTR juga begitu untuk negosiasi tarif. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Sarman, Pak Ahmad. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan tarif resiprokal dari Amerika Serikat yang dikenakan untuk negara-negara di wilayah ASEAN. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan cermati bagaimana dengan posisi Indonesia. Singapura 10%, kemudian Filipina 17%, Malaysia 24%, kemudian Indonesia di 32%. Berikutnya yang lebih tinggi ada Thailand, Vietnam, dan juga Kamboja. Dan selanjutnya kita akan cermati nilai ekspor non-migas Indonesia ke Amerika per Februari 2025. Kita lihat memang secara tahunan maupun bulanan ini kinerja ekspor non-migas Indonesia mengalami surplus tahunan bahkan sampai double digit. Kemudian secara bulanan naik 0,74% ekspor non-migas Indonesia ke Amerika Serikat. Dan selanjutnya kita akan cermati bagaimana dengan tren pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Kita akan lihat seperti apa juga proyeksinya di tahun 2025 yang diharapkan bisa mencapai 5,2%. Ini dia tren masih rata-rata memang tumbuh 5% untuk ekonomi Indonesia. Dan kita lihat bagaimana dengan pergerakan inflasi. Data terakhir Maret 2025 setelah beberapa bulan terakhir mengalami deflasi, kemarin secara bulanan tercatat inflasi 1,65%, kemudian secara tahunan 1,03%.
Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Nur Hidayat, ekonom UPN Veteran Jakarta, kemudian Pak Sarman Simanjorang, Kadin Indonesia. Nah, mencermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, Pak Ahmad, Anda melihat bagaimana dengan tarif resiprokal yang Anda katakan tadi hampir setara dengan China, kemudian upaya-upaya negosiasi akan dilakukan dengan proposal-proposal yang akan diajukan oleh pemerintah pada pekan depan, khususnya dengan USTR, begitu Pak? Ya, saya kira kita meskipun tadi yang disampaikan oleh teman kita dari Kadin Ya. ya, bahwa kita sebetulnya porsinya sangat kecil ya, 10% dari total ekspor kita. Tetapi kalau kita lihat kegaduhan yang dibuat oleh Donald Trump ini kan sempat melemahkan nilai tukar ya Oke. ke angka 17.000. Belum lagi IHSG mengalami pemberhentian sementara karena mengalami penurunan hampir 7,7% misalkan. Nah, efek-efek seperti itu saya kira perlu kita ukur juga. Kalau seandainya apa istilahnya roller coasternya Donald Trump ini berlanjut dalam waktu 90 hari ke depan, saya kira kita juga perlu menggunakan satu istilahnya protokol krisis ya yang kita tujukan untuk menjaga pertumbuhan kita supaya sesuai dengan target ya 5,2% tadi. Dan kalau seandainya kita gagal dalam menyikapinya, bisa jadi kita mengalami penurunan. Bukan karena tarifnya secara langsung ya, tapi tadi nilai tukarnya, APBN menjadi tertekan, kemudian IHSG, kepercayaan terhadap investor jadi menurun. Itu semua berdampak nanti kepada penurunan. Kami melakukan simulasi juga kalau ini tidak diantisipasi, dinamika volatilitas pasar ini kita bisa turun 1 sampai 1,5%. Artinya pertumbuhan kita hanya 4,2 sampai 4,5% saja di ujung akhir 2025. Tentunya ini tidak kita harapkan ya di tengah masyarakat kelas menengah sedang mengalami penurunan. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Jadi negosiasi delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Pak Menko dan Den juga, saya kira harus fokus betul-betul meyakinkan Donald Trump dan pengusaha Amerika bahwa Indonesia welcome terhadap mereka. Dan khususnya kepada sumber daya mineral kritikal seperti nikel, kobalt dan sebagainya. Ini kan kita tahu kemarin hilirisasinya itu banyaknya adalah investor dari negara-negara timur seperti Cina. Dan saat ini kita juga bisa membuka peluang kepada negara-negara barat, Amerika, Uni Eropa untuk juga dia menggarap sumber kritikal mineral yang sama. Ingat bahwa untuk nikel misalkan kita adalah cadangan terbesar di dunia. Dan kalau seandainya ini hanya diperuntukkan 1-2 negara, tentunya kita tidak pintar, tidak smart gitu dalam mengelola cadangan mineral kita. Kita harus undang terutama Amerika supaya dengan begitu mereka melunak dan akhirnya perdagangan kita secara internasional tidak mengalami hambatan. Saya kira itu, Pras. Ya, tapi Pak Sarman juga menekankan begitu bahwa Indonesia justru harus waspada juga dengan serbuan produk-produk negara yang terdampak juga nih tarif resiprokal dari Amerika Serikat, produk China begitu yang mungkin akan menyerbu pasar Indonesia begitu. Lantas bagaimana barrier-barrier yang akan dilakukan? Karena kita tahu juga pemerintah paralel juga di dalam negeri ada deregulasi, kemudian bagaimana memperbaiki beberapa kebijakan-kebijakan dan memberikan insentif bagi industri begitu Pak Ahmad. Ya, deregulasi yang disampaikan, diwacanakan oleh Pak Prabowo dalam Sarasian Ekonomi kemarin, itu seharusnya tidak memukul semua ya. Dan saya kira kalau yang dikhawatirkan oleh pengusaha, teman-teman Kadin, Apindo dan sebagainya, itu kan kalau dipukul rata semua, nanti tidak ada perlindungan terhadap industri domestik kita. Oke. Kalau niatnya kita untuk menegosiasi dengan Amerika, tetapi negara lain yang mendapatkan untung. Akhirnya industri domestik kita yang berantakan begitu ya. Oke. Nah, saya kira kita harus cermat ya. Deregulasi itu bagus, tetapi harus targeted. Tidak semuanya. Kita lihat dulu, misalkan tekstil, alas kaki, ini sumber-sumber yang padat karya, ini harus dijaga betul. Ya, mereka aja sudah gulung tikar karena kebijakan impor yang terlalu besar kemarin. Dan saya kira ini kita perlu malah melakukan smart ya. Saya kira misalkan yang sifatnya industri-industri yang tidak kaitannya sama padat karya, mungkin itu bisa dilakukan deregulasi. Tapi itu sangat terbatas dan targeted saja, tidak semua saya kira. Dan ini tujuannya adalah untuk melindungi seperti halnya Donald Trump juga melindungi industri domestik mereka. Oke, nah Pak Sarman, lantas bagaimana kalau Kadin sendiri melihat begitu proses negosiasi juga yang akan berlangsung dengan tadi upaya juga kita menjaga market Indonesia TKDN yang mungkin tadi juga harus dijaga benar-benar begitu bahwa ini akan juga berdampak nanti terhadap industri di dalam negeri Pak Sarman. Ya, kalau kita lihat kan bahwa memang selama ini kan hubungan dagang kita kan dengan Amerika kan juga cukup lama ya, dan juga kita tahu bahwa salah satu industri mereka juga sudah
puluhan tahun bermitra Oke. dengan kita dalam hal ini. Ya kita sangat berharap memang bahwa negosiasi yang dilakukan oleh tim kita, pemerintah kita dengan Amerika ini, kita berharap membuahkan hasil yang positif. Oke. Karena bagaimanapun seperti yang disampaikan Kak Ahmad tadi, memang ya walaupun tanda kutip ya, kalau kita lihat dari jumlah ekspor kita ke sana itu sebenarnya juga tidak perlu sampai memukul ekonomi kita, tapi memang dampak psikologi pasar memang bagaimanapun sangat kita antisipasi. Kita lihat misalnya harga rupiah kita yang tadinya sudah hampir mendekati 17.000, tapi memang kita lihat Bank Indonesia cepat melakukan intervensi sehingga saat ini tidak mencapai. Kemudian juga ya harga saham kita juga kemarin. Jadi memang dampak psikologisnya ini memang yang harus dijaga dalam hal ini. Nah, untuk itu kita dari Kadin tentu berharap memang bahwa dalam masa transisi ini harus betul-betul kita manfaatkan waktu 90 hari ini, negosiasi tak berjalan, Oke. tapi strategi-strategi baru dalam negeri juga harus kita lakukan dalam hal ini. Jadi misalnya Pak Luhut sudah menyampaikan bahwa akan memberikan stimulus kepada sektor-sektor yang terdampak dalam hal ini, terutama memang sektor industri padat karya. Nah tentu ini pasti akan ditunggu oleh pengusaha dalam hal ini. Kira-kira stimulus-stimulus apa yang diberikan dari sisi apa? Apakah dari sisi pajak, dari sisi bantuan permodalan dan lain-lain ya, sehingga kita harapkan memang dalam waktu 90 hari ini betul-betul kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai strategi sambil negosiasi berjalan. Ya kita tidak tahu apakah 90 hari ke depan itu akan dilanjutkan lagi, ya siapa tahu nanti Pak Donald Trump berubah lagi, kita tidak tahu. Tapi menurut hemat saya memang waktu ini harus dimanfaatkan betul gitu. Yes, itu dia. Kalau kita cermati juga pemerintah akan meningkatkan juga importasi ya dari Amerika Serikat seperti produk agriculture yang tidak dimiliki begitu Indonesia, ada kedelai gandum, ada juga produk migas, kemudian alat-alat engineering begitu yang memang dibutuhkan untuk processing ataupun produksi minyak dan gas bumi juga di Indonesia. Kita akan jawab nanti di segmen berikutnya begitu Pak Sarman, Pak Ahmad. Kita akan jeda kembali sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Nur Hidayat, Ekonom UPN Veteran Jakarta, dan juga Bapak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia. Nah, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan begitu, bahwa pemerintah juga akan meningkatkan eksportasi dari produk-produk di Amerika Serikat begitu. Nanti kalau kita cermati dampaknya nih Pak Sarman, bagaimana dari Kadin Indonesia melihat begitu? Apakah akan mengganggu juga dari dunia usaha, sektor usaha di dalam negeri kah, atau itu hanya menyeimbangkan saja begitu, dalam artian ada reposisi saja dari importasi di negara lain kemudian ditingkatkan porsinya ke Amerika Serikat begitu Pak Sarman? Jadi sebenarnya begini ya, jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebenarnya mengenai keran import kita untuk dibuka selebar-lebarnya dalam hal ini. Ya, saya setuju dengan Pak Ahmad, mungkin sektor-sektor tertentu itu oke. Ya kan, tapi sektor-sektor katakanlah seperti tekstil misalnya, itu harus kita proteksi juga karena itu kan nanti juga akan memukul industri kita dalam hal ini. Jadi kita lihat misalnya ya, gandum contohnya, kedelai misalnya, itu kan merupakan bahan-bahan yang memang juga masih kita impor dari Amerika dalam hal ini. Jadi perajin-perajin tempe kita misalnya, ketika harga supply dari kedelai kurang, maka yang terjadi apa? Harga-harga tempe di pasaran juga dalam hal ini juga akan naik. Nah, saya rasa seperti keran-keran seperti ini boleh nggak apa-apa, karena ini juga sangat membantu UKM kita masalah ini. Gandum juga masalah untuk industri-industri pakan juga sangat dibutuhkan dalam hal ini. Jadi menurut hemat kami memang kalau memang semakin banyak itu akan semakin bagus, karena itu adalah merupakan bahan baku kita. Tapi kecuali memang bahwa di dalam negeri mampu ya kita produksi, saya rasa memang itu harus betul-betul dilakukan kajian dalam hal ini. Tapi kalau bahan-bahan baku yang dibutuhkan oleh UKM kita, industri kita, ya menurut hemat kami ya semakin bisa diperbesar, itu akan baik supaya stoknya juga akan lebih baik dalam hal ini gitu. Jadi untuk barang-barang tertentu memang harus selalu diproteksi, tidak dibuka kuotanya selebar-lebarnya supaya tidak akan memukul produk dalam negeri kita. Baik Pak Sarman, dan Pak Ahmad, lantas bagaimana Anda melihat begitu? Apakah ini memang menjadi salah satu win-win solution yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia juga nih ke Amerika Serikat? Mengingat
setelah selainnya penundaan kemudian kembali lagi 10% begitu dan sejumlah negara juga dilakukan hal sama kecuali China saja yang malah justru dinaikkan begitu untuk tarif impor mereka ini. Pak Ahmad, Anda melihatnya bagaimana? Ya, saya kira kita dengan melihat kondisi seperti ini sebenarnya ada opportunity juga bahwa Cina dari pandangan negara Cina akan berpikir, wah kalau di Amerika saya sudah dihambat, saya akan cari pasar baru. Dan saya kira Indonesia dan Asia Tenggara akan menjadi tujuan utama. Dan betul yang disampaikan oleh Pak Sarman tadi bahwa Cina pasti akan menerapkan sebagai sangat agresif sekali dalam menawarkan barang-barangnya, barang impornya yang dia akan masuk ke Indonesia secara deras. Nah, saya kira jadi kita harus pandai juga melihat ya dari Amerika, kita tidak jangan terlalu fokus hanya Amerika saja, kita lihat opportunity apa yang kita bisa dapatkan dari Cina, di mana Cina keinginannya untuk menjual barangnya ke Indonesia lebih banyak lagi. Tentunya itu semua perlu dengan satu mindset yang besar. Dan saya kira saya ingin memberitahukan, menyarankan kepada tim negosiasi bahwa kalau kita hanya berpikirnya sempit ya, hanya kepentingan satu atau dua sektoral industri saja, mungkin kita akan terjebak nanti dalam satu permainan dari dua negara besar ini. Tapi kalau kita niatnya adalah untuk kepentingan nasional, sehingga kita bisa sangat cerdas ya. Saya mungkin agak sedikit berbeda dengan Pak Sarman ketika bicara gandum dan kedelai. Karena dua komoditas ini, makanan yang terbuat dari gandum seperti mie, pasta dan sebagainya itu saya kira sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok juga buat masyarakat kita. Apalagi tahu dan tempe. Dan untuk kategori ini saya kira kita perlu memperkuat ya. Jangan kita mengandalkan dari negara lain karena kita ingat bahwa ke depan dunia itu ekonomi itu hanya mengandalkan kemampuan dari negara sendiri. Kemandirian ekonomi itu kata kunci yang harus diperhatikan kita. Tetapi untuk dunia kesehatan misalkan mesin-mesin kesehatan ya, yang obat-obatan juga tanda kutip ya, yang saya kira obatan-obatannya tidak terlalu prinsipil ya, itu juga ya kita bisa undang negara lain terutama dari Amerika untuk berinvestasi ke Indonesia karena kita membutuhkan mesin-mesin teknologi yang mereka miliki begitu. Oke, baik. Terakhir Pak Sarman, Anda melihat bagaimana dengan akhirnya kondisi ekonomi Indonesia ke depan begitu dengan fluktuasinya kebijakan-kebijakan yang mungkin seperti yang disebutkan tadi roller coaster dari kebijakan Trump ini masih berpotensi terjadi begitu Pak Sarman? Ya, kita tahu bahwa memang salah satu penyumbang daripada pertumbuhan ekonomi kita ini juga betul kan dari sektor ekspor kita dalam hal ini. Nah, cuma memang kita tahu bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini kan dengan gejolak ekonomi global, kita tahu bahwa memang ekspor kita juga itu kan tertantang juga dalam hal ini. Nah, tentu kita tahu bahwa memang pertumbuhan ekonomi kita masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dalam hal ini. Tentu ini yang harus kita perkuat. Bagaimana dengan terjadinya perang tarif dagang ini tidak menimbulkan gejolak harga di dalam negeri. Itu yang perlu kita perkuat karena bagaimanapun bahwa hampir 60% pertumbuhan ekonomi kita ini kan masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Jadi ini yang perlu kita jaga bagaimana pemerintah mampu menjaga stabilitas harga-harga pokok pangan kita. Ya, bagaimana supaya harga-harga listrik, gas misalnya tidak dinaikkan ya karena kita tahu bahwa perputaran uang selama Idul Fitri kemarin juga mengalami penurunan ya, dibanding tahun-tahun yang lalu dalam hal ini. Ini menandakan bahwa memang daya beli masyarakat kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi menurut kami memang ini yang perlu kita pelihara, kita jaga harga-harga pokok pangan kita, stabilitas harga pokok pangan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana juga dengan situasi seperti ini kita memanfaatkan tingkat kepercayaan investor untuk masuk ke Indonesia ini yang cukup bagus, itu kita berikan daya tarik yang lebih baik lagi sehingga mereka cepat masuk ke Indonesia, dapat menyediakan lapangan pekerjaan karena kita tahu juga tantangan bagi kita saat ini banyak PHK, bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan dengan menarik investor-investor untuk masuk ke Indonesia dalam hal ini. Baik, itu dia. Berarti memang tantangannya masih banyak juga yang harus dilakukan oleh pemerintah paralel juga untuk bagaimana bisa melunakkan juga nih kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat. Baik, sayang sekali waktu terbatas Pak Ahmad Nur Hidayat. Terima kasih banyak Pak Sarman Simanjorang atas waktu yang disempatkan begitu dan analisis serta informasi update yang diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Pak Sarman, Pak Ahmad, terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad, Mas. Terima kasih Pak.